Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Penjaskes kelas D angkatan 2018 NIM 183104110. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian lanjutan yang berjudul Hakikat Penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, teori yang memungkinkan manusia memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluri manusia. Struktur berpikir yang melatar belakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah adalah metode keilmuan. Penelitian muncul karena adanya kesulitan yang dihadapi manusia karena naluri ingin tahunya, yang memerlukan jawaban yang dapat diandalkan. Suatu jawaban tersebut dapat diandalkan apabila didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dengan demikian, tugas penelitian adalah memperoleh pengetahuan yang benar. Cara memperoleh pengetahuan itu ada 3 cara di sini. Yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua penalaran deduktif, dan yang ketiga itu penalaran induktif. Kita melangkah yang pertama itu pengalaman pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang selalu menghadapi masalah, bahkan orang selalu menciptakan masalah untuk diselesaikan. Seseorang yang melakukan aktivitas tertentu merupakan bagian dari upaya manusia untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, seorang manusia sering mencoba memanfaatkan pengalaman pribadinya atau mencari pengalaman baru yang dianggap membantu memecahkan masalah yang akan dihadapi. Cara ini sering digunakan karena dianggap sangat praktis. Tanpa penalaran yang kritis dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru dan menyesatkan. Kita pindah ke bagian yang kedua, itu penalaran deduktif. Di sini penalaran deduktif dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dapat diandalkan, filsuf Yunani Aristoteles telah mengembangkan suatu cara berargumentasi yang disebut silogisme atau penalaran deduktif, yang dapat dipakai untuk menguji validasi suatu kesimpulan. Silogisme ini atau penalaran deduktif ini terdiri dari 3 argumentasi, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Misalnya itu semua makhluk hidup akan mati, itu adalah premis mayor. Manusia adalah makhluk hidup, itu adalah premis minor, dan semua manusia akan mati, itu adalah kesimpulannya. Berpikir deduktif itu memberikan sifat yang rasional kepada pengetahuan ilmiah yang bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara sistematik pengetahuan ilmiah itu dapat disusun secara bertahap dan menyusunnya secara argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Kita pindah ke penalaran induktif. Penalaran induktif itu dapat digunakan untuk menguji kebenaran premis-premis dalam penalaran deduktif. Dalam penalaran ini, pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal khusus atau fakta-fakta konkret. Berdasarkan kajian dan fakta konkret, kesimpulan umum akan terbangun dari
faktor tersebut. Jadi kesimpulan umum ini yang diperoleh melalui menilai induktif dapat dipakai sebagai premis mayor dalam penalaran deduktif. Kita pindah ke bagian metode ilmiah. Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. Ya, kriteria metode ilmiah yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu memilih dan mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis. Alat dalam menguji hipotesis itu mengumpulkan data primer, mengolah analisis, dan membuat interpretasi, membuat generalisasi dan kesimpulan, dan membuat laporan. Langkah yang lebih sederhana menggunakan metode ilmiah dikemukakan oleh Surya Sumantri dengan alur berpikir seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Lanjut, keseluruhan langkah itu harus ditempuh agar penelaan dapat disebut ilmiah, meskipun langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi yang langkah berikutnya. Penelitian, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian. Penelitian itu merupakan pencerminan secara konkret kegiatan ilmu dalam memproses pengetahuannya. Sedangkan metodologi penelitian ilmiah dan hakikatnya merupakan operasional dari metode keilmuan. Dengan pernyataan lain dapat dikemukakan bahwa struktur berpikir yang melatar belakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah adalah metode keilmuan. Dengan demikian, maka penguasaan metode ilmiah dapat merupakan persyaratan untuk memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu menurut Ibnu S. itu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberhasilan peneliti dalam mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang menjadi pusat perhatian mereka. Mendeskripsikan fenomena. Di sini sebuah fenomena dapat digunakan dengan tujuan mendeskripsikan suatu fenomena tertentu. Deskripsi fenomena tersebut dapat berupa penamaan, klasifikasi, dan uraian tentang sifat-sifat fenomena tersebut dan hal-hal lain yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan tujuan ini berusaha mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara menyeluruh, akurat, rinci, dan sistematik dari berbagai fenomena yang diteliti. Menjelaskan hubungan. Tujuan yang lebih esensial dari suatu penelitian tidak hanya sekedar mendeskripsikan fenomena, tetapi menjelaskan hubungan antara fenomena, terutama hubungan kausal atau sebab akibat. Penjelasan sebab akibat ini digunakan dalam berbagai bidang, itu untuk bermacam-macam keperluan. Meramalkan fenomena yang akan terjadi. Di sini kemampuan suatu penelitian menjelaskan hubungan kausal sangat berguna untuk membuat generalisasi yang berlaku bagi fenomena yang ada sekarang maupun yang akan terjadi,
dan juga dapat menguji kebenaran teori yang telah dibangun. Mengendalikan fenomena. Penelitian dapat dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk membantu manusia dalam usahanya mengendalikan fenomena yang mungkin membahayakan hidupnya seperti bencana alam dan penyakit. Memanfaatkan kekuatan alam untuk berbagai macam keperluan seperti dalam industri, kedokteran, teknologi, dan lain-lain. Adapun rangkuman dari materi kita, materinya yaitu penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah penelitian ilmiah. Pengetahuan dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui pengalaman pribadi, penalaran deduktif, dan penalaran induktif. Metode ilmiah adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan tersebut berbentuk langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah berintikan proses logiko-hipotetiko. Verifikasi terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan yang dilakukan dalam sebuah penelitian diantaranya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya kira cukup sekian materi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.